Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada. Baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di di luar negeri ya, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas di mana Ketua Bawaslu, mantan FPI, tidak lolos seleksi, DPR meradang dan curigai pansel. Kita langsung baca dari Kompas Nasional ya, kompas.com, bahwa dicecar DPR karena tak loloskan komisioner Bawaslu. Ini jawaban pansel ya. Anggota tim panitia seleksi komisioner KPU dan Bawaslu, Ramlan Surbakti, membantah jika pihaknya membeda-bedakan calon berdasarkan latar belakang calon tersebut. Begitu bro. Hal itu dianggapkan Ramlan untuk menanggapi cercaan pertanyaan anggota DPR Komisi 2 soal hasil seleksi pansel. 5 anggota Bawaslu periode 2011-2017 yang mendaftar seluruhnya tidak lolos. Loh, kepiye Thomas mas? Sedangkan 5 anggota KPU periode 2012-2017 yang mendaftar seluruhnya lolos hingga tahap uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Ini pertanyaan ya, kenapa semua calon dari Bawaslu kok tidak lolos alias ditolak? KPU kok diterima? Kami nggak beda-bedakan, kata Ramlan dalam rapat bersama Komisi 2 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ramlan Surbakti menjelaskan 5 anggota Bawaslu tersebut gugur pada tahap yang berbeda-beda. 3 orang tak lolos pada tahap kedua, yakni tahap seleksi administrasi, sedangkan 2 anggota lainnya yaitu Ketua Bawaslu Muhammad dan anggota Bawaslu Wihdiati Ningsih sempat masuk tahap ketiga. Dalam rapat, beberapa anggota Komisi 2 menanyakan alasan mengapa Bawaslu Muhammad tak lolos. Bahkan beberapa anggota sempat meminta pansel untuk membuka data hasil seleksi agar alasan tidak lolosnya sejumlah calon bisa lebih jelas. Ramlan menuturkan secara pribadi dirinya mengenal Muhammad, namun ia menolak memenuhi permintaan Komisi 2 untuk membuka data hasil seleksi. Bagi saya pribadi tidak ada masalah ya, karena Muhammad ini saya promotornya, dia mahasiswa saya dulu, jadi saya kenal banyak, kata Ramlan ya. Tapi kami tidak bisa membuka data yang kami miliki. Sebab belum jadi data-data yang diterima pansel dari instansi lain hanya untuk keperluan pansel dan tidak untuk dibagikan ke publik. Kami harus dapat izin dari instansi yang memberikan itu, kata Ramlan Surbakti. Ketua Bawaslu RI pernah dekat dengan Front Pembela Islam, katanya. Dikabarkan ini Ketua Bawaslu Muhammad membenarkan kedekatan dengan FPI, namun Muhammad berkata kini tak berhubungan lagi dengan FPI, demikian katanya. Ketua Bawaslu Muhammad ternyata pernah memiliki kedekatan dengan Front Pembela Islam. Fakta tersebut muncul saat dia menjalani tes wawancara calon komisioner KPU dan Bawaslu pada 2017, periode 2017-2022, Selasa kemarin. Anggota tim seleksi komisioner KPU dan Bawaslu Erwan Agus Purwanto mengatakan timnya memperoleh fakta itu dari proses pelacakan rekam jejak calon anggota penyelenggara dan pengawas pemilu. Irwan mengatakan bahwa Muhammad pernah berhubungan dengan FPI cabang Kota Makassar pada tahun 2012. Tim sel lantas mengkonfirmasi teman itu kepada Muhammad. Saat dikonfirmasi, yang bersangkutan mengakui, tapi dia menyampaikan pengunduran diri sebelum dilantik menjadi anggota Dewan Kehormatan FPI di Kota Makassar, ujar Erwan kepada cnnindonesia.com. Muhammad, kata Irwan, mengaku tidak lagi berhubungan dengan FPI setelah menjabat Ketua Bawaslu sejak 2012. Irwan berujar Muhammad saat ini tidak terdaftar sebagai anggota FPI. Dihubungi terpisah, Muhammad membenarkan pemaparan Erwan. Ia mengaku telah menjelaskan hubungannya dengan FPI kepada tim sel. Sebelum menjadi Ketua Bawaslu, saya pernah berhubungan dengan FPI, tapi saya sudah berhenti. Gitu mas, aku wis mundur kok mas.
Muhammad mengatakan dia tidak pernah mendapatkan surat keputusan terkait jabatannya di FPI. Lebih dari itu, dia juga menyebut urusan tersebut telah dijabarkan sebelum akhirnya terpilih sebagai pemimpin Bawaslu. Untuk pelaksanaan rekam jejak calon komisioner KPU dan Bawaslu, tim sel melibatkan KPA, PPATK, dan BIN. Mereka juga menerima masukan dan aduan publik terkait calon-calon yang lolos tahap tes wawancara. Usai tes wawancara, tim sel akan menyerahkan hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo. Targetnya adalah tim sel memberikan dokumen akhir sebelum tersebut pada 30 Januari mendatang. Begitu bro. Dan ya memang katanya dekat dengan ya. Tetapi saat Komisi 2 itu mati-matian loh bila ketua Bawaslu ini ya, tapi kerabat Komisi 2 DPR dengan panitia seleksi calon komisioner KPU Bawaslu banyak terfokus kepada ketua Bawaslu Muhammad yang tidak lolos seleksi di rapat dengar pendapat umum hari ini. Hampir semua anggota Komisi 2 mencecar tim pansel, begitu bro. RDPU di gedung DPR Komplek Parlemen ya, Senayan, Jakarta ya, digelar sebagai persiapan fit and proper test bagi calon ketua KPU Bawaslu. Salah satu pembahasan yang muncul adalah soal ketua Bawaslu Muhammad yang mendaftar sebagai calon komisioner KPU namun pansel tidak meloloskannya. Mengapa semua Bawaslu kok tidak terpilih? Ini seperti menghakimi, padahal selama bermitra dengan Komisi 2 Bawaslu pekerjaannya baik. Di mana Profesor Muhammad tidak lolos. Demikian ujar Komisi 2 dari fraksi PAN Yandri Susanto saat RDPU, begitu ya. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 2 Arteria Dahlan yang dalam rapat RDPU terlihat banyak memberikan kritik kepada tim sel. Bahkan politikus PDIP ini meminta pansel membuka hasil seleksi terhadap Muhammad termasuk skor yang didapatnya. Ngono toh masa kita sudah sepakat ya, tidak ada rapat tertutup walaupun menyebut nama. Tolong dijelaskan yang namanya Muhammad nilainya berapa. Saya hanya mau katakan tim sel gagal, hasilnya kita tolak hanya karena budi baik Mendagri DPR mengalah ya. Jangan coba mendasari DPR untuk memilih 7 atau dan 5 orang. Ini karena Kapoksi sudah rapat dengan Mendagri saja. Perlu ada compare yang lulus dan tidak lulus. Ranking Muhammad berapa dibandingkan skor yang lulus ya, timpal salah seorang anggota DPR lainnya. Namun pimpinan rapat Fandi Utomo tidak setuju dengan permintaan koleganya itu. Soal dibukanya data terhadap calon-calon, dia memang sepakat, hanya saja menuturkan itu tidak boleh dilakukan pada rapat tertutup, begitu bro. Karena ini kan menyangkut nama orang, jadi kita itu buat sesi tertutup mungkin perlu membuka data psikologinya. Ranking kalau terbuka tidak boleh. Data kesehatan dan psikologi orang tidak boleh, dokter saja tidak boleh ya. Ini ada konsekuensi hukumnya, kata Fandi. Kemudian Komisi 2 Zulkifli Anwar menyebutkan adanya isu yang beredar mengenai alasan mengapa semua anggota Bawaslu yang mendaftar lagi tidak masuk ya, sementara seluruh anggota KPU yang ikut seleksi lolos semuanya. Dia menuding pansel tidak meloloskan 5 anggota Bawaslu yang mendaftar karena Bawaslu tidak ikut menggugat Komisi 2 seperti yang dilakukan oleh KPU. Isunya tuh harus diluruskan. Pansel apa ada kepentingan di sini? Entah pansel ada yang menyutradai seluruhnya. KPU lalu 7 yang mendaftar 5 lolos semua. Isunya karena yang 5 berani melawan Komisi 2 bahwa Bawaslu tidak mengikuti judicial review. Mereka diluruskan karena mereka berani melawan Komisi 2, kata Zulkifli. Ngono Thomas. 5 komisioner Bawaslu yang ikut seleksi adalah Muhammad, Nelson Simanjuntak, Daniel Zuhron, Nasrullah, dan Endang Wihdati Ningsih. 3 pertama mendaftar sebagai anggota KPU, sementara Nasrullah dan Endang kembali mendaftar sebagai komisioner Bawaslu. Wakil Ketua Pansel KPU Bawaslu Ramlan Subakti membantah isu yang disebutkan oleh Zulkifli. Dia juga menyatakan tim pansel dalam melakukan seleksi sudah sangat objektif dan menilai semua calon berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai kriteria pada undang-undang, gitu katanya. Untuk yang ditanyakan Pak Zul itu gosip saja, tidak ada seperti itu. Bagi saya pribadi tidak ada masalah sedikit pun. Muhammad mahasiswa saya kenal banyak, kami tidak bisa membuka data yang kami miliki. Data yang kami terima dari instansi lain juga ditegaskan hanya untuk kepentingan kami, kata Ramlan menjawab pertanyaan dari Komisi 2. Arteria langsung menimpali pernyataan Ramlan. Ini sudah jadi permintaan dari yang bersangkutan. Muhammad bersedia untuk datanya dibuka semua tungkasnya.
Permintaan materi itu tidak ditanggapi Pansel. Dia hanya memastikan tidak ada bilik kasih antara seleksi terhadap anggota KPU dan Bawaslu pada proses seleksi yang telah dilakukan. Anggota Bawaslu, dulu saya ketua tim selnya, itu kami juga yang memilih. Intinya kami, ketika kami menjalankan tugas ini, sudah sepenuhnya berdasarkan pada undang-undang tersebut Ramlan. Dalam koreksi jawaban esai pelamar calon komisioner KPU Bawaslu, Pansel mempertanyakan sejumlah elemen khususnya akademisi. Hal tersebut juga di persoalan anggota komisi. Mengapa meminta dari luar? Ini kan check and counter check. Memang yang menilai para akademisi. Tetapi berdasarkan kisi-kisi jawaban yang kita siapkan, mengapa 3 orang menilai untuk satu jawaban? Itu untuk menjamin objektivitas, kata Ramlan Surbakti. Hal senada disampaikan oleh anggota Pansel Betty Alisabana yang hadir dalam rapat. Dia mengatakan tim Pansel tidak akan melakukan tindakan yang bisa meruntuhkan integritas mereka. Anggota Pansel memang mayoritas datang dari kelompok akademisi. Ada 500 lebih pelamar, tidak mungkin kami memeriksa semua esai. Kalau multiple choice kami yang periksa ya, kami punya reputasi, kami tahu konsekuensinya panjang, tidak mungkin kami mengorbankan hanya karena hal-hal seperti yang ini, tegas Betty. Ya, selain soal Muhammad, anggota Komisi 2 juga menyoroti soal Ketua Pansel Saldi Isra ya. Henry Yosodiningrat dari PDIP mempertanyakan status Saldi sebagai komisaris salah satu BUMN dan tidak hanya yang menjadi saksi ahli pada sidang MK. Saldi sendiri dalam RDPU ini tidak hadir karena tengah berada di luar negeri. Apakah ini sepengetahuan tim sel? Karena secara etika ini kan tidak boleh ya. Sebagai orang yang mendapat gaji karena komisi di BUMN dan juga ahli di MK, tanya Henry. Pertanyaan tersebut dijawab oleh anggota Pansel Profesor Harjono. Selain menjawab soal itu, dia menyatakan pendapat pribadinya atas cercaan yang dilakukan oleh Komisi 2 DPR terhadap Pansel ya. Ya, kalau saudara Saldi menjadi saksi ahli, saya tidak pernah tahu di mana dan soal apa. Soal dia itu komisaris BUMN ya, saya juga tidak bisa menjawab itu. Ya, beratlah untuk saya pribadi kalau dikatakan bohong. Ini itu untuk pekerjaan ya. Saya juga diberi pekerjaan kepada masyarakat ya, kepada mereka yang menjadi dokter ya. Jadi memberi penilaian kepada mereka calon komisioner KPU Bawaslu tidak sulit, tegas Harjono. Dia juga membantah adanya pesanan dalam proses seleksi penilaian masing-masing anggota tim. Menurut Harjono, dilakukan secara objektif dan total hasil skor merupakan gabungan dari penilaian tiap-tiap anggota. Saya itu tidak pernah merasa dipesani siapapun, dan saya itu tidak pernah melakukan pesanan-pesanan pada orang lain. Cara nilainya otonom. Kalau ada nilai besar ini adalah kumpulan daripada semuanya, bukan ketua yang menilai atau bukan saya yang menilai. Kalau dikatakan itu kebohongan, ini saya tersinggung. Ini adalah persoalan personal, ungkapnya. Ya, anggota Komisi 2 DPR juga menggarisbawahi apakah Pansel mengerti bahwa seorang komisioner KPU Bawaslu mengerti soal sistem kepartaian secara menyeluruh. Pansel memastikan seluruh anggota KPU Bawaslu tidak anti partai, mereka juga adalah non partisan partai. Demikian bro. Pansel tidak loloskan Bawaslu mantan FPI, DPR meradang dan curigai Pansel. Ditulis oleh Palti Huta Barat. Proses seleksi yang dilakukan oleh tim panitia seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU dan Bawaslu sudah selesai. Tim Pansel sudah memutuskan 14 nama calon KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang telah ditetapkan. Proses seleksi sepanjang ini ternyata menjadi sebuah hal yang perlu digali oleh Komisi 2 DPR RI. Penggalian dilakukan oleh sejumlah fraksi di DPR mempertanyakan proses seleksi yang dilakukan oleh Pansel dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dan Pansel pada Kamis 30 Maret 2017. Penggalian ini dilakukan karena DPR mencurigai tidak masuknya nama Ketua Bawaslu Muhammad. DPR curigai bahwa tidak lolosnya Muhammad ada kaitan dengan latar belakangnya sebagai mantan anggota FPI. DPR mencecar Pansel dan mempertanyakan bagaimana proses seleksi berlangsung sehingga seorang sebagus Muhammad tidak lolos dalam seleksi, apalagi Bawaslu sebagai mitra kerja Komisi 2 tak pernah mendapatkan catatan negatif terkait kinerjanya.
Bahkan Komisi 2 menilai Bawaslu sudah bekerja dengan baik. Masa sih Ketua Bawaslu tidak lolos? Tapi saya mau konfirmasi di mana letaknya Ketua Bawaslu tidak lolos. Di tahap mana dia tidak lolos, Pak? Apa yang menyebabkan dia tidak lolos? Ketua Bawaslu yang selama ini sudah terpublish kinerjanya, kata Yantri. Menurut saya, beliau cukup baik, cakap dan menguasai. Profesor Muhammad, saya lihat dia enggak lolos, kata Zulkifli Anwar pada rapat di Kompleks Parlemen Senayan. Untuk diketahui, Ketua Bawaslu Muhammad memang sempat heboh di media sosial terkait kedekatannya dengan FPI. Bahkan statusnya sebagai mantan anggota FPI menjadi rival, menjadi viral dan menyebabkan ketakutan akan adanya ketidaknetralan komisioner KPU ke depan. Muhammad sendiri mencalonkan diri menjadi komisioner KPU. Muhammad tidak membantah kedekatannya dengan FPI dan mengaku pernah menjadi anggota FPI. Bahkan Muhammad pernah hampir dilantik menjadi anggota Dewan Kehormatan FPI di Kota Makassar. Tetapi hal itu urung dilakukan karena Muhammad mengundurkan diri. Sebelum menjadi Bawaslu, saya pernah menjadi anggota FPI, tapi saya sudah berhenti. Saya tidak pernah dilantik dan memiliki surat keterangan sebagai anggota. Jadi belum Bawaslu, sebelum Bawaslu dan itu sudah clear. Ujarnya menjawab pertanyaan anggota komisioner Timsel KPU Irwan Agus Purwanto di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Saat dikonfirmasi yang bersangkutan mengakui, tapi dia menyampaikan mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi anggota Dewan Kehormatan FPI Kota Makassar. Meski hal tersebut menjadi pertanyaan dan kemungkinan juga menjadi pertimbangan pansel menolak disebut menyeleksi orang yang berdasarkan latar belakangnya, pansel juga menolak membukakan data karena hal tersebut sifatnya hanya untuk internal pansel. Anggota tim panitia seleksi komisioner KPU dan Bawaslu, Ramlan Subati, membantah jika pihaknya membeda-bedakan calon berdasarkan latar belakang calon tersebut. Bagi saya pribadi tidak ada masalah, karena Muhammad ini saya promotornya, dia mahasiswa saya dulu, jadi saya kenal banyak, kata Ramlan. Tapi kami tidak bisa buka data yang kami miliki, ucapnya. Ya, keputusan pansel yang tidak meloloskan Ketua Bawaslu Muhammad menurut saya adalah keputusan yang tepat. Meski menegaskan bukan karena latar belakangnya yang adalah seorang mantan FPI, tapi saya tetap berpendapat bahwa latar belakang sebagai mantan FPI itulah seharusnya menjadi pertimbangan utama. Mantan anggota FPI dengan ideologi yang anti NKRI dan Pancasila tidak serta-merta hilang begitu saja. Apalagi jika Muhammad ini lolos dan melakukan fit and proper test di DPR, kemungkinan lolosnya sangat besar. Hal ini bukan hanya dapat dilihat dari pertanyaan anggota Komisi 2 yang mempertanyakan tidak lolosnya Muhammad, tapi juga karena DPR seperti tidak masalah dengan kehadiran FPI. Bahkan beberapa partai memiliki dekatan dengan ormas FPI ini. Ideologi FPI yang menganut ideologi tertutup dan tidak sejalan dengan semangat kebinekaan menjadi sebuah ancaman serius bagi NKRI. Meloluskan mantan kadernya menjadi komisioner KPU akan berpeluang membuat RUU akan membuat pemilu 2019 berjalan tidak baik. Sekali lagi, karena masalah ideologi tidak begitu mudahnya hilang dari diri seorang, apalagi jika ditambah melihat kinerja Bawaslu selama ini yang kurang begitu baik. Kinerja Bawaslu tidak begitu baik jika kita melihat contohnya adalah Pilkada DKI. Spanduk SARA, kampanye SARA, kampanye money politik begitu bebas terjadi tanpa ada tindakan tegas dari Bawaslu. Bawaslu pusat sebagai supervisi Bawaslu daerah pun seperti membiarkan dan tidak ada melakukan supervisi, berarti pada akhirnya Ketua Bawaslu DKI kena sidang etik oleh DKPP. Semoga para calon komisioner KPU dan Bawaslu pilihan pansel ini merupakan calon-calon terbaik yang memegang teguh ideologi Pancasila dan kebinekaan, tidak disusupi oleh kader apapun, simpatisan dari ormas intoleran dan anti Pancasila dan NKRI seperti FPI, demi pemilu 2019 yang baik tanpa isu SARA. Demikian ditulis oleh Palti Huntara, dan terima kasih. Ada Natasha Smita Kamarion sebagai Ketua Bawaslu. Muhammad juga harus bertanggung jawab terhadap Pilgub DKI kali ini. Itu anggota DPR yang ngomong kinerja Muhammad bagus buta kali ya. Bagus dari mana? Pelanggaran demi pelanggaran Anies Sandi nggak ada satupun yang ditanggapi.
yang ada kasus Ibu Vero cepat kilat diperiksa. Ya karena itu makanya mereka bilang bagus dari perspektif mereka, begitu loh. Oke, kita baca ya dari teman-teman yang telah daripada video terdahulu ya. Ngakak FP dan Rizik tidak ikut aksi 313. Ya ada Seriani Ragil, Pak Anies berlindung ya di pantatnya FP, tidak berani maju kayaknya Pak Ahok, ya Allah lindungi Pak Ahok, begitu katanya ya. Ada Mardiono 123, betul guru kok koplak ya. Ya sebelumnya ada Adi Partowiyono dan EPI adalah pelindung kepada ISIS. Ada Suroto Army, iblis yang pelindung kepada Dajjal yang bersorban Islam, begitu ya. Ya ada Islam Center Sariani Ragil, ya Allah basmi Ahok dan runtuhkan Ahok dari semuanya katanya. Adi Partowiyono, jangan asal ngomong mulutnya lo, orang murtad itu dari mulut. Kalau para ulama yang bilang Ahok itu kafir itu adalah jelas Ahok itu kafir non muslim, kata channel Islam Channel. Islam Channel, lalu gua blok kok gak tulungan, guru agamamu siapa dan ulama yang kau siapa? Kalau Rizik ya pantaslah ulamanya saja suka kafir-kafirin orang katanya ya. Ya ini ada Angustin Islam Channel, kalau Anda bilang non muslim itu adalah kafir itu lebih baik karena terlihat kekafirannya. Ini sama jika Allah berkehendak memberi daya bisa jadi muslim. Tapi bagaimana dengan orang muslim yang tinggal lakunya seperti kafir, bahkan lebih buruk dari kafir, tapi tak pernah menyadarinya? Bukankah lebih celaka dunia akhirat ya? Ada Haji Fauzi ya, ya. Agustin ya, kenapa FP dan Rizik ya tidak ikut demo? Karena mereka takut sudah diultimatum sama Firsa. Kalau ikut demo maka Firsa Husein akan buka belang dan rahasianya Habib Rizik dan EPI. Jadinya mereka tidak ikut demo, takut kalau terbuka rahasianya. Begitulah banyak Firsa Husein, walaupun wanita yang lemah tapi bisa kendalikan singa gurun pandang pasir. Betul guru kok goblok banget, gimana muridnya berlindung kok gitu ya sama EPI, berlindung itu ya sama Allah, begitu katanya ya. Haji Fauzi, sebenarnya jawaban kenapa Habib Rizik tidak ikut demo semua juga pasti tahu kok, karena sekarang status Habib Rizik yang jadi tersangka. Jangan dengan berbagai kasusnya mana berani boleh ikut turun ke jalan, sama aja nambah masalah, malah bisa ditangkap duluan. Tapi yakin kok yang turun nanti itu juga FPI cuma ganti atribut saja, gitu katanya ya. Ada mericar investasi asuransi, bukan tahu tapi keduanya sudah terbongkar karena sekarang masyarakat tahu FPI ada di pihak cendana, intinya sok pura-pura ya. Dewi Embar, begitu alasan Rizik ngekoren demo 313. Baguslah, lagi pula ngapain pula demo kok berjelit-jelit ya. Sudah pada tuwe-tuwe hobinya kok gumbar provokator. Terima kasih banyak Zik ya. Ada Aisyah Asima, mungkin mereka sudah lelah ya karena udah habis dan hanya yang demo juga yang di demo juga santai aja. Aduh gitu ya. Ya Aisyah ya. Iya, yang di demo juga tenang-tenang saja ya. Oke. Anda salah, Rizik tetap keluar tapi yang keluar suruh orang lain, gitu kata Visa Santoso ya. Oke, ada Aisyah Asima, justru pola pikir yang salah. Maksudnya kalau dananya menipis harus giat, tingkatkan pola demo yang lebih ekstrim biar bayarnya meningkat, kata Bima Prasada. Yang ngumpet di ketiaknya Firza, kata Aisyah ya. Dia bukan ngumpet di ketiaknya Firza tapi belahan dadanya. Ada Aisyah mah seger jadi malu gitu, kata Mardiono. Aisyah ya, Habib palsu suka susunya Persa Husair, Habib kok pamerin video Parno gitu ya. Ada Rides Ayu, bolos mungkin gak ada dana atau ganti nama sama seragamnya biar gak ketara nyamar-nyamar ya. Ya saya gak usah percaya cuma ganti atribut, orangnya tetap sama gitu, kata Bima Prasada. Udah patut cuma ganti casingnya aja, tampang-tampangnya yang nongol ya tetap itu aja, tampang akal-akal gitu, kata Ridis Ayu. Oke. Iya. Dulu itu ada Jakarta M, Ridis Ayu, si Jiji cari aman yang turun anak buahnya ya. Jakarta M namanya karena pengecut, kalau gitu sama dengan lempar batu sembunyi tangan, lama-lama batunya kena tampang Rizik sendiri ya. Vita Santoso FUI ya, itu FPI emangnya kita gampang-gampang digibulin katanya. Ada anak Gutin kurang dana katanya.
Rindu Renata ya honornya kan gak sesuai makanya bolos, nggak mau tekor kalau nanti nggak ada yang nanggung tembolok keliling kering tembolok kering teriak-teriak capek terus mau cari tukang pijet juga harus bayar sendiri gitu ya. Ngono tah. Iya, lah kok podo pikiran kita toh danai kurang gede. Iya, ra usah suuzon, ra apik rezeki wis insap, agi atas ngomong karo aku, baline ya tak sangoni barang kok kata Bimas Prasada. Agustin ya lebrai kalau brai awakmu neh wadok kono rak weruh demo-demo kata Rindu Renata ya. Ya lah kok cuma rejik tok sing mbok sangone waku yo meri to Kang pilih kadi itu namanya kowe ngasih rejik daripada aku cinta tenan kuwi. Rindu Renata alhamdulillah menek li mulai wis aman sentosa ada Jokowi Ahok Indonesia jadi rasa sedunia amin iso kunggum ning kali brai gitu kata Agustin ya. Bima Prasetya sangoni opo mbak aku kempul kata Agustin ya. Ya, Rindu Renata, Agustin aja lali mbek kosokan watu brai dolar murah resik yen ngorosokan ning kali. Bulan depan aku balik sik ya brai ngurusi kerjaan kok tak pameri selfie mbek sapi. Sama-sama dongo ya brai podo selamat sehat waras jangan lupa bahagia. Lho kok akeh wong Jawa kabeh ning kene ta. Bima Prasada Agustin lah iya piye to baru mangsaku ki ana demo tiap wong sibuk tegang ya salah kaprah lah wong sing didemo malah nyanti-nyanti wae omangkane rezik mutung wis bayare cilik meneh. Bima Prasada sapa sing tegang kowe to wah Agustin always brai ono sing tegang ki gitu kata Rindu Renata. Ya Rindu Renata amin ya robbal alamin oleh-oleh yo happy belakang kampung brai marai pengin ae kata Agustin ya. Bima Prasada koyo arek iki tak golek perhatian koyo rak duwe kawian bingung usik wong kata Agustin. Bima Prasada 11/3 emangnya aku nak ngendi gitu katanya ya. Bima rasa kepo aku Agustin nang ndi aku nang ndi kata Rindu ya. Bima Pradaya nek luar rumah ya turu Rindu mapan sesuk meneh lek demo ini Agustin Brian rayah mene melah kudu melek bae lah sing disiap sing disapi ning kono ki jek sore gitu kata Rindu Renata ya. Iya ada Islam Channel Rindu Renata pantas Epi membenci Ahok karena Ahok itu banyak kasusnya tapi diumpet tidak diusut ya. Usut tuntas Ahok itu setan iblis yang berupa manusia segala. Semoga Allah memberi hukuman yang setimpal kepada Ahok katanya. Ya dijawab oleh anak Agustin Islam Channel ya. Assalamualaikum orang suci. Kalau memang Anda punya bukti Pak Ahok banyak kasus Agi Sono punya kasih buktinya ke polisi ya buat diusut sampai tuntas. Jangan cuma keluar-keluar di media. Yang saya heran itu kenapa ya Anda benci banget sama Ahok. Memangnya Pak Ahok mengusik atau menyakiti atau mengganggu Anda kah? Jangan mau kebencian sobat terbakar sendiri loh gitu katanya ya. Rindu Renata ya Islam Channel kalau mau protes Ahok kembali tak langsung ya nggak usah keluar-keluar di sini percuma kalau nyampah di medsos cuma mau hujat Ahok ya kalian apa nggak capek mau ngatur-ngatur negara dengan keinginan pribadi bertopeng agama amit-amit dah gitu ya. Rindu Renata jane kudu guyu ke laku delokno wong siji iki jare Agustin ya. Lah ya kowe termasuk penggemar resem Pak Rizik. Hus bukan dananya yang kurang tapi si Rizik sadik baru menikmati minum susunya kata Mardiono. Iya Tomar. Aduh ada Warsina kok kadingaran paling yomong akal bulus ganti seragam. Oke ada Dove Epi nggak ikut kalau cuma langsung terbukti ke pengadilan bahwa Epi pembenci Ahok bukan sebagai penista agama. Langsung Ahok menang karena saksi fakta adalah EPI. Aduh Epi nggak ikut tapi orangnya pasti ikut supaya kalau lakukan kekerasan si Habib lolos. Ingat si Habib dan terdakwa nggak ditahan, kalau ketahuan langsung ditahan karena nggak ada tiket baik dari Polri. Dah adil Ahok terdakwa nggak ditangkap, Habib juga terdakwa dalam menghina lambang negara nggak ditangkap. Tapi kalau masih lakukan kekerasan maka bisa ditangkap karena nggak ada itikat baik ya.
Aparat bisa kamera semua peserta demo 313 untuk nantinya dibandingkan dengan pengikut demo-demo sebelumnya. Tentu akan ketahuan bahwa yang demo adalah sama orangnya, dan aparat bisa cek yang danai demo siapa. Diduga yang danai demo adalah pihak Anies Sandi. Coba aparat selidiki, pasti dibayar. Oke, sampai di sini dulu bro ya, capek juga nih, udah setengah jam 30 menit bicara ya di sini ya. Dan tentunya iya, terima kasih ya atas perhatiannya Anda. Dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini Anda kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.